Sekiranya Anda boleh disuruh memilih agama. Ya, dia sih enak ya, nggak akan diciduk di sono ya. Enggak. Tapi sering ke Indonesia juga sih. Enggak, maksudnya emang salahnya apa? Enggak, pertanyaan lu selesaiin dulu dong. Sekiranya Anda boleh memilih agama apa yang Anda akan pilih? Tetap Katolik gue. Itu jawaban yang benar, Mo. Kenapa lu Emang nggak lu ganti? Boleh milih agama. Ya kan seandainya. Lu pernah ada di posisi 0 nggak? Karena gue pernah beragama, terus balik ke posisi 0, alias nggak percaya, terus balik lagi ke... Oh pernah, pas SMA? Pas SMA? Bukan pasti penjara. Oh enggak, pas di Itu penjara malah lebih religius. justru pas di penjara gue kembali ke posisi gue pusing ya. Mike Tyson kan masuk Islam di penjara. Iya. Nah, Lu kenapa nggak masuk Islam di penjara? Dia mau tidur dia denger azan. oh iya, emang ada ya di penjara US ada azan? Seperti Armstrong. Di bulan denger azan kan. Neil Armstrong masuk Islam karena di bulan Iya. azan. Mereka di sini bukan untuk ngomongin Neil Armstrong, bukan ngomongin agama. Mereka adalah setengah dari Improvindo. Yes. Dua per enggak, 2/3, 2/5. belum. 2/5. Enggak sampai setengah sih. Kan 5. Oh, iya benar ada 5. Iya. Yang satu lagi adalah Isman Hasuryaman. Yang satu lagi adalah Megdani. Yang satu adalah Randika Jamil. Topan. Kenapa lu selalu ngomong Mek sih? Kan Mac semua orang yang bilang Megdani. Enggak, lu McDonald's kalau kita di Indonesia. Mac mah MAC. Oh, nah tapi enggak maksud gue Dia udah lama loh di Amerika. betul, tapi enggak gue jadi gatel karena gue selalu nonton konten dia kan. Dia tiap ngomong McDani itu selalu McDani. Emang Yang bener apa sebenarnya? McDani aja bilang nama dia McDani. Bener juga ya. Iya, McDani aja bilang namanya McDani gitu. Oh iya, Yang punya nama. nama. Kayak Indra, gue nyebut Indra Jegel. Sampai akhirnya gue denger Jegel ngomongnya Indra Jegel. Berubah gue langsung. Asik ngomong sekarang. Panji berubah manggil McDani, nggak Mek lagi. Ada yang nyebut lo Pandeji nggak? Nggak ada sih. Ada pernah kejadian gue lagi syuting di acara. Lu ingat nggak dulu ada acara Tahan Tawa? Oh iya, ingat. Bangsat banget itu. Gue ngisi acara Tahan Tawa Ramadan. Tahan Tawa sahur. Jadi pas lagi sahur, gue ikutan Tahan Tawa. Salah, maaf. Nama acaranya Awas Gak Ketawa. Nama acaranya. Oh, nggak tahu kalau gue yang itu. Tahan Tawa. Kayaknya ratingnya kurang ya. Memang kurang sih. Ada nama gue diperkenalkan sebagai Panji, PANJI. Gamila nggak tahu WhatsApp, nggak tahu SMS, nggak tahu BBM. Nama kamu kurang huruf D, kasih tahu sama mereka. Gue bilang, benerin dong nama gue ada huruf D-nya. Demi Tuhan namanya Panjit. Kenapa Panjit? Asli karena Improvindo punya show. Yes. Tanggal berapa? Di Comika. 24 Februari, hari Sabtu. Di Comika Comedy Club, itu lantai 2 Markas Comika. Tiket bisa dibeli di tix.comika.id dengan Ini harga adalah 100.000. show kedua kita. Show kedua, harganya 100.000, kalau on the spot 150.000. Sebelum gue lanjut, show pertama mereka dapat berapa ya? Ratingnya tinggi banget. 4,8 4,8 dari 5 jarang-jarang dari loh. Comika Media. Iya. Setahu gua itu paling tinggi dari yang gue Serius? lihat. Masa? Iya, 4,8. Abdur nggak segitu. Oh, karena mungkin ya stand up dan improv kali. Tapi tetap aja. Ini soalnya anak-anak. Walaupun ya, oke, sebentar, gue mau lurusin. Emang Comika Media juga nggak pernah sih ngasih 2 bintang, 1 bintang, 3 bintang. 3 bintang pernah, tapi 4,8. Ramon ya? 3 bintang. Ramon nggak pernah bikin show. Itu betul. Masuk Dodi Hamster mungkin sudah. Iya. Wah. Nah, jadi ratingnya tinggi sekali. Jadi katanya lucu banget. Gue cek langsung ke anak Comika Media, lucu banget, Mas. Ya kan, kalau saya kan tahu lah mereka. Tapi gimana ya? Itu ibarat kata lu udah berkarir sebagai band bertahun-tahun, greatest hits terbaik lu justru lagu terbaru lu, kayak gitu feel-nya. Tapi gini, jadi gue pribadi ngerasa bahwa itu adalah salah satu pertunjukan terbaik kami. Yes. Juga. Wow. Tapi gini feelnya, lu pasti pernah ngerasain. Lu pernah nggak? Lu nggak pernah basket nih, lama tapi tahunan gitu. Terus pas lu pertama basket, kenapa masuk melulu ya? Nggak pernah sih kebetulan. Analoginya kayak Mas. Kebetulan kalau saya nggak pernah. Tapi gitu. gue ngerti analoginya. Iya. Jadi lu udah lama ninggalin, 4 pas tahun. balik. Iya, 4 tahun, 2019. 4 tahun. Bukan tahu-tahu oke sih, Ji, tapi kita tidak menyangka bahwa it's gonna be one of the best show ever gitu.
Tapi kita tahu bahwa ini pasti kita yakin kita berhasil gitu. Randika Jamil sih bilang ini muscle memory. Jadi pas dia di atas panggung semuanya is all coming back to me now gitu. Gimana lagunya? Dan So coming back. Nggak tahu mas, saya mas. Masih nggak tahu saya mas. Om Sidik banyak dengerin album adult contemporary. Tadi lu bilang terakhir kali manggung bareng 2019 di Kompes. Setelah di Kompes kami ketangkap. Saya dan Dani. Bahkan sampai ini fun fact, waktu itu ngobrol sama Mas Uncu. Mas Uncu bilang, masa mau ada 2 Jikompes awal, setelah Jikompes ada yang ketangkep, setelah gua kan coki. Setelah Jikompes juga. Iya, Jikompes ini. Enggak ada, udah lolos. Apa kita cari? Untuk yang mesti Tapi untuk yang masih belum kenal dengan mereka, Improvindo itu adalah grup. Yes. Iya, betul. Grup komedi improvisasi. Yes. Pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sejauh ini pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kenapa Untuk ya? yang punya referensi luar negeri harusnya tahu Whose Line Is It Anyway. Benar. Untuk yang referensi dalam negeri harusnya tahu permainan-permainan yang sering dimainkan di Suca. Yes. Tapi untuk yang ngikutin stand up belakangan terutama di stand up fest, itulah permainan yang kami lakukan di panggung bersama dengan para founders. Yes. Nah, waktu itu pun yang bimbing kami, yang bantuin kami, ya anak-anak Improvindo juga. Yes. Nah, Improvindo dengan kembalinya dia ke pasaran bersama dengan McDani. Asik. Padahal kembalinya udah lama. Iya. Iya. Ya, tapi kan namanya juga orang baru keluar. Iya, dari masih gini nih, penjara. masih gini. Iya. Enggak bro, gitu. itu kembali gue 2002. Lihat matahari, aduh. Di sana juga bisa lihat mas. Bisa ya? Bisa mas. Mohon maaf nih mas. Di sana juga bisa. Enggak, begitu keluar kita kan setahun langsung ada Delta lagi. Makanya lockdownnya nambah setahun kan. Pas 2022. Oh iya ya. Iya. Itu. Lu malah seharusnya masuk lagi aja biar aman. Enggak ya? mas, udah cukup sekali aja. Enggak, udah cukup. Terus lu lihat HP itu rasanya gimana setelah 4 tahun nggak lihat HP? Lu megang Biasa HP kalau dulu. di sana. Kalau ditengok kan suka, gue lihat lo pernah tengok nyokap lo terus lo. Mas, mohon maaf nih ya. Panji barusan tadi cerita, abis UUS konten di Panji polisi ada. Saya nggak berani nih mas. Lah kalau misalkan lu nggak kenapa-kenapa kan nggak ada masalah dong. Masalah HP tadi mas. HP apa? Kan Oh iya. Tapi kan tidak ada bukti. betul. Iya. Ada gini, di penjara ada HP ada, boleh nggak boleh. Ada HP pasti ada, apakah boleh tidak, gitu. Makanya banyak yang tangkap menyelundupkan HP gitu-gitu. Ditaruh di mana tuh? Ditaruh di lu masuk. Ada 10. Gue pas nengokin dulu semua kunci aja diambil. Iya. Bawa kunci gitu diambil, Iya. dompet diambil. Lapas segala gitu macam seketat diambil. itu. Bahkan sampai lu kalau bawa ramesan dibongkar. Iya. Ya. Gue lihat ada yang bawa kue ulang tahun di Iya. cok. Pak, mohon maaf. Bapak kalau ngedit ada kemungkinan di bip nggak? Ya, Ya, saya tidak akan jawab. barisan malas ngedit saya. Iya. Nah, mereka kemarin pernah bikin show dan mereka akan bikin show lagi, itu yang tadi kita bahas. Nah, sebenarnya adalah hitahnya pemanggung untuk bikin pertunjukan. Betul. Tapi gua nggak tahu ya, emang harus diakuin Improvindo grup, maksudnya grup improvisasi komedi memang cuma mereka. Ya. Sehingga mereka set the tone. Kedua, emang gua nggak pernah denger grup komedi improvisasi bikin karya gitu ya. Loh, banyak kalau di luar mah. Ya kalau Second City mah Oh iya. emang Second City semua ya? Iya. Banyaknya sih kampus. Jadi kayak Oxford IMS gitu, Oxford IMS, susah orang Sunda. Ya, Oxford IMS. Ya. itu Unisba kayak- IMS lah. Rata-rata mereka anak festivalan. Ya, ya. Jadi kalau lo di Edinburgh gitu, misalnya ada 100 pertunjukan komedi, 50% bisa dipastikan itu improvisasi. Ya. Anjir, 50%. Di luar negeri improvisasi itu gede Jadi kan ada, makanya sekarang di Comika ada namanya Comika Trifecta, pertunjukan yang memasukkan 3 unsur komedi, sketsa, improv, dan stand up. Konon kalau ada satu pelawak mampu menguasai 3 pilar ini pelawak skillful gitu. Oh, Improvindo. Iya, Improvindo. Improvindo bisa improv udah pasti, sketsa gue yakin lucu, stand up semuanya juga stand up comedian. Nah, Sketsa kita nggak pernah lucu. Iya. Hah? Belum pernah main sketsa barengan berlima sih. Nah, cobain, Iya, cobain boleh, aja. boleh. Supaya the trifecta of komedinya kena. Iya. Kalau di luar negeri tuh, makanya tadi gue sama Mas Sidik ngomongin Second City. Second City itu sebuah institusi, ya dibilang sekolah iya, dibilang fasilitas teater iya,
hampir semuanya lulusannya masuk ke Saturday Night Live. SNL, gede banget. Jadi produser SNL tuh kalau pusing nyari talent, dia nongkrong di situ tiap malam. Bentar, gue kira dari tadi lu ngomong Second City maksudnya bukan di kota besar, tapi di kabupaten anjing. Sumpah, gue kiranya itu. Gue juga mikir gitu sebelumnya. Oh, itu yayasan Ternyata gitu. Second City itu institusi yang gedenya di Chicago. Habis itu Oh, kita di beberapa alah. tempat. Bener-bener kayak kampus sekarang. Iya. Sekarang kayak kampus bentuknya. Di kita sanggar kali ya. Ya, Mungkin dulu Sanggar Ananda gitu, scouting ke situ. Sanggar Ananda. Iya nggak ya? Bangsa. Nah, untuk menyegarkan permainan improvisasi, kami akan main 2 permainan lah. Yang pertama jadi apa ya? Itu paling gampang. Itu main Jadi apa ya tuh? Jadi apa Gimana tuh? Itu loh yang ada. Ayo ini jadi apa ya? Props. Itu Namanya props. ya. Ya jadi apa ya? Iya. Misalkan nih, pokoknya kita mesti improv aja. Iya. Apa jadi apa gitu? Ya. Contohnya ini nih. Ya, Make kayak up. gitu. Tangan kanan di atas. Anda bersumpah. Kecil sekali Al-Quran. Tuh, apa lagi? Oke, Mas, ini ya. Kita tes ini udah jadi kacamatanya. Oh iya. Aduh, apa ya? Aduh, apa ya? Saya ada. Oh, tunggu. Wow, gue kira burung. Buku coklat. Buku coklat. Kalau kertas di drop ya, bareng ya. Ya, San. Kamera. Roll. Action. Mana? Lu gini. Aduh, apa ya? Aduh, apa ya? Ya udah gini aja deh. Oh iya. Oh, Pac-Man. Pac-Man. Swipe kanannya terus, Bro. HP. Tinder. Oh, jadi ada penonton sekarang? Weh, beli tiket ya. Tanggal 24 awas nggak nonton. Parah, Bro. Parah, Bro. Tikus suka lewat mulu, makanya gue pusing. Gitu. Jebakan tikus. Jebakan tikus. Oh, pasti masih main ya? Sampai mentok aja. Wah, kita sudah lama kita di padang pasir ini. Wah, ada perkemahan di bawah sana. Oh, kita itu paling sekitar 3 km. Coba kita datangi. Jauh, Mas. Jauh lagi. Ternyata dompet. Kelar nih. Mentoknya di mana nih? Oh, tapi lu pasti belum tahu. Apa? Oh, ini gini. Mas, udah siap? Ini ceweknya dalam ngintip dari sini. Oh, gitu. Akuarium cewek. Pasti lu nggak relate, nggak pernah sepa, pijet-pijet gitu sih. Delta showing. Udah tuh mentoknya kayaknya di. Iya. Itu contoh improvisasi. Ya. Tadi lu ngasih tahu mau main Oke, ini namanya permainan surat komplain. Surat Oke. Komplain letter. Komplain Ya, letter. jadi gua sama Panji akan menjadi ceritanya satu orang tapi Customer. dua kepala. Iya, customer. Kita customer. Ya. Lo pilih sebuah perusahaan besar sebutin. yang nggak ada di Indonesia kalau boleh. Hah? Danon. Oh, Danon. Ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Ya perusahaan air minum aja. Perusahaan Nggak air harus minum. disebut namanya. Oh, biar sebut. lucu. Majalah Playboy. Playboy ya. Nggak ada di Indonesia. Nggak ada di Indonesia. Majalah Playboy. Jadi kita komplain ke majalah Playboy. Ya. Oke. Cerita kita satu kepala. Ya. Oke. Dear Majalah Playboy, yang saya hormati. nama Saya adalah Herman. Sutarman Saya dari Jember. Hey. Anjing. Kan komplain. Ya. Mengapa Tidak ada model yang Jawa. kenapa Semuanya berasal dari Sunda? saya Protes, dan marah. makanya Saya ingin menulis sebuah surat yang keras kepada Anda. dan Sebaiknya Anda dengarkan. kalau
Anda tidak dengarkan saya akan nangis. apakah Saya sudah selesai. belum? Makanya Saya kini ingin melampirkan sebuah foto yang memperlihatkan seorang pemuda yang datang ke Nganjuk karena ingin berpose. telanjang. Apakah Bagus. bila Saya pikir dengan akal sehat, dia buntung. sebelah? Terima kasih. Salam Olahraga. Ya. suratnya nyampe. Ya. Ini balasan. Namanya siapa ya tadi? Namanya apa? Herman Sutarman apa? Siapa? Sutarman. Oke. Kita redaksi ya? Ya. Oke. Dear Pembaca yang Budiman, Herman, Sutarman, terima kasih atas surat yang Anda lampirkan. ini. Saya Mewakili seluruh pejabat dari kepolisian dan redaksi Playboy ingin mengucapkan selamat tercapainya cita-cita Anda dari dulu. kami Sudah melihat dan menilai surat dan permintaan foto Anda. kami Rasa orang yang buntung itu cocok untuk jadi seorang model di Playboy Sumatera Utara. Terima kasih Atas partisipasi dan dukungan Anda terhadap Playboy dan kepolisian. setempat. Yeah. Ya. Jadi semua yang tadi terjadi itu benar-benar improvisasi. Iya. Makanya itulah improvisasi komedi. Grup penguasa kesenian itu di Indonesia hanya Improvindo. Wah, terima kasih. Nah, Mo Sidik tadi sempat nanya, kenapa ya hanya kami saja? Jawabannya sih sesederhana, ya sosialisasinya mesti diperluas, mesti dimaksimalkan. Iya, betul. Bagian dari itu adalah pertunjukan ini. Yes. Nah, pertunjukan ini itu kan jadi produk ya, Ya. jadi tayangan Ya. di Comika ID. Comika ID. Yang kemarin Stream, jadi, yang ini juga. Iya, tapi ada bedanya, Ji. Jadi kalau lu nonton langsung, penonton lu apa nyebutnya? Panjiers. Panjilisius. Panjilisius. Jangan, hancur kan? Panjlix. Oh, Panjlix. Kliks. Oh, Panjlix. Panjlix. Oh iya. Kliks. Untuk Panjlix, kalau lu nonton live-nya, itu kita main 10 games, tapi yang kita tayangkan di streaming hanya 8. 12. Oh, 6. Jadi ada dua. Jadi ada dua yang rahasia. tidak akan kita tayangkan di streaming. Pertimbangannya karena Supaya orang nonton live-nya. tetap. oke, bukan karena yang aman-aman doang yang Oh, enggak, tayang. Karena jorok. Iya. Oke. Kalau jorok sih tetap Kita tayang ya. tetap tayang kalau jorok. Iya. Cuman kemarin kan salah satu ada yang udah kontrak sama salah satu paslon, jadi kita nggak bisa menghina. Kalau sekarang mungkin bisa menghina. Iya. Salah satu siapa? Megdan nih, Megdan. Megda. Emang menyanyi sama siapa? Dua. MLI. Udah tahu gua. Oh iya, dia kerja. Oh iya, Iya. gua emang yang goblok-goblok sih di sana. Gak bercanda gue. Sayang semuanya. Zari Hendrik nggak mungkin goblok, Coki nggak mungkin goblok, Kiki nggak mungkin goblok. Iya. Ebel goblok. Ebel pilih siapa? Tapi lupa dia. Nah, menurut gua, terutama sekarang dengan Comika ID jadi streaming subscription, jadi lebih enak orang. Kalau kemarin kan digital download ya, lu beli apa yang lu tahu dan Yes. apa yang lu pengen. Kalau sekarang tuh lu terbuka terhadap library of content, sehingga lu bisa nge-explore aja udah berlangganan Iya, gitu. iya. Harapannya adalah
karya-karya anak-anak Improvindo tuh bisa ditemukan lah. Terus Ya. kalau kita kan munculnya nggak langsung satu show, jadi 2 games. Per minggu tayangnya, jadi nggak langsung tayang. jadi Supaya bisa apa biar disambil. iya Masak. Jadi per 2 game. per 2 game tuh berapa durasinya? Ada yang 20, 20 ada menit, yang ada yang 18 menit. gitu. Bagus. Supaya biar orang, ya kita tahu lah maksudnya konsumsi digital itu kan memang nggak semua harus dikonsumsi habis dalam satu kali nonton kan. Dan mungkin kayak kita strateginya karena dalam durasi misalnya katakanlah 1 jam, orang misalnya kan nonton yang pertama belum ke hook nih. Tapi belum tentu dia mau lanjut nonton. Tapi kalau kayak gini kan misalnya tayang seminggu, orang baru nonton di minggu ketiga ternyata anjing lucu, nonton lagi yang pertama gitu. Iya. Gitu. Kalau salah satu tujuannya adalah untuk pengen jump start banyaknya pelaku komedi improvisasi ya. Menurut lu masuk akal nggak kalau kita pakai cara suci? Cara suci itu cara aneh. Skenanya belum ada, tiba-tiba bikin lomba. Oh iya. Aneh kan? Iya, aneh. Nggak ada pelakunya bikin lomba. Iya. Apakah kita bisa misalnya nih Improvindo menginisiasi, misalkan kerja sama Comika gitu ya. Improvindo menginisiasi lomba improvisasi komedi. Iya. Orang daftar grup juga. Lalu nggak tahu deh turunannya apakah satu orang yang terbaik masuk Improvindo jadi anggota ke-6 atau jadi sebuah grup improvisasi yang under Improvindo gitu misalnya. Atau kita bunuh supaya nggak ada saingan. Betul. Jadi. Ya. Karena Kalau memang terlalu bagus mungkin member Improvindo yang kita bunuh ya. Itu kita bunuh. Kita pernah melakukan itu, tapi Iya. sama TV. Gua agak trauma sih main improv sama TV. Bukan sama TV, Bro. Sama Kita TV pernah lah. bikin kompetisi tapi waktu Buddha Dharma, Bro. Bukan yang itu, Oh, yang lu pagi-pagi itu. Inbox, yang inbox. Pernah bikin. tapi bagian dari segmen. Iya. Harus bikin sendiri. Betul. Ntar kita sosialisasin dulu. Kita kan 3 kali nih akan main Iya. di Comika. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan bagus. Kontraknya diperpanjang, habis itu Amin. kita bikin lomba. Iya karena dengan adanya konten ini biasanya gue nggak tahu Comika ID pengennya seperti apa, tapi kan biasanya kan kalau ada pertunjukan pasti ada konten promo kan. Iya. Dan promonya kan mau nggak mau kan exposing Iya. permainan ini. Semakin luas, semakin banyak orang tahu, semakin mudah untuk ngasih tahu mereka, yuk kita bikin lombanya kayak begini. Iya, iya, Karena benar. sebenarnya ya kita semua jauh sebelum pernah dengar improv itu kan mainannya kan agak-agak kayak gini Mirip juga tuh, sebenarnya. mirip. Jadi kan udah mendarah daging gitu. Tadi lu kan nggak tahu tuh gamenya apa, yang kedua. Iya benar. Lu main aja karena Iya. udah ada comedic sense. Iya. Iya. Di kampus dan sekarang jadi mainannya anak seringai juga ya. Dulu ada permainan namanya selamatkan gambar ini. Gimana tuh? Jadi ada gambar kontol, selamatin gambarnya biar nggak jadi kontol. Jadi tambah-tambahin apa? Oh, Pokoknya jadi anak perempuan iya, lagi iya. naik Oh, sepeda. iya. Pokoknya ada orang terus gambar kontolnya berbagai macam. Ada yang gede di biji, ada yang ininya panjang. Tapi selamatkan gambar ini. Iya. Wah, keren. Itu kan sebenarnya kan main improv. tapi Improv, pakai betul, gambar. betul. Seringai sering lakuin itu. Seringai kan suka diundang, lucu banget. Seringai kan suka diundang ke kampus-kampus, kayak ke pensi-pensi kan. Kan ruang tunggu mereka selalu ruang kelas. Jadi mereka gambar kontol, selamatin gambar kontol, selamatin. Nah tapi maksud gue dengan semakin ditunjukin permainan seperti apa, orang jadi semakin terlihat. Dan Iya. semakin sadar bahwa anjing ini kita tuh pernah main kayak gini juga kan gitu. Iya, mereka gitu. Dan jumlah games improv itu ratusan ya, Mon. Si Radit baru beli bukunya segini. nih. Iya. Nah, itu salah satu pemicunya juga tuh. Radit bisa ngebantu. Banget. Nah, ini gue nggak tahu boleh di-spill apa enggak ya. Tapi Tapi di spill sama lu. iya, bodo amat lah ya. Makanya Nggak, dia ini di penjara ya. Di penjara. Karena waktu dulu nggak begini. Ini boleh nggak ya kita isep? kalau itu nggak nanya kok emang udah tahu nggak boleh tapi tetap. Radit itu sekarang lagi seneng dan pengen belajar improv. Betul. Gue nggak tahu endingnya apakah dia bikin show, apakah dia Makanya bikin dia apa. beli buku. Gua Dia nggak kalau- berani- dia kalau nggak interest kan berani. beli buku. Gue nggak berani bilang. Belum, gua rasa mungkin tidak dalam waktu dekat ya karena dia lagi mau fokus ke film lagi. Oh ya oke kalau gitu, tapi tanda bagus ketika dia Iya, beli buku. iya, Dan setuju. kalau lu punya firepower segede Radit. terus punya core competent player seperti kalian, terus kita jump start dengan segala macam cara, misalkan kompetisi segala macam, harusnya makin banyak karena semakin banyak pelakunya, semakin kelihatan siapa yang jago, siapa yang enggak, semakin value dari teman-teman ini meningkat karena kalau enggak segini-segini mulu. Iya benar sih. Oh iya, anjing bener banget. Bener banget. Nah itu dia, itu juga satu lagi. Seni teater itu memang harus chemistry yang pertama. Jadi memang Iya. harus dicari terus. Nah asiknya
makanya kita excited banget sama program ini karena banyak sekali komika-komika yang sudah setuju untuk jadi bintang tamu sebenarnya. Sebenarnya, tapi masalah di schedule doang. Semua pada mau Regen, even Radit ya, mau kita ajakin tapi balik lagi ke schedule gitu. Nah terus yang bikin ini kalau tambahan dari Panji tadi, kalau kenapa kami ini sampai sekarang dari 2012 ya? 2012 sampai sekarang, walaupun ya misalnya bisa dibilang industrinya belum kebangun, kenapa kami masih suka main improv dan improv itu tetap berdiri? Karena menurut gua kemarin baru gua sadar, karena satu, orang mah di komedi lain ketika dia berkomedi, dianya nggak enjoy, nggak menikmati, dia nggak ketawa atas komedi dia karena di-present untuk orang. Improvindo itu kita main pun kita ketawa. Betul. Itu yang bikin yang bikin kayak kita kayak bertahan rusak sebenarnya. Iya. Soalnya susah nahan ketawanya. Iya. Tapi kan lebih asik. diizinkan untuk breaking the fourth wall juga ya. Untuk kita pelaku jadi happy gitu, Ji. Iya. Terus penontonnya tuh lu harus lihat energi penontonnya Wah, sih kemarin sampai yang kita udah kelar satu game, mereka udah ketawa terus oke game selanjutnya, mereka sampai gua denger nih, gua ada yang bilang anjing gitu sampai yang saking capeknya ketawa mulu. Dan kalau lo pengusaha komedi club ya, Iya. contoh acara yang berhasil adalah ketika penonton pulang berantakan. kursinya. Kemarin berantakan ya? Berantakan. Oh iya. Iya. Mungkin karena ada bintang joker juga datangnya. Udah kurakan ketawanya, iya. Nah, ini nggak tahu ya. Comika itu kan punya stake dalam menghasilkan sebanyak-banyaknya pertunjukan komedi ya. Stand up, improv, sketsa gitu, karena semakin banyak show, semakin besar perputaran ekonominya, semakin banyak yang dimakmurkan. Kan sebenarnya kan gimana caranya industrinya matang sehingga jumlah yang duit yang bersirkulasi gede sehingga yang kecipratan gede gitu. Iya, lebih makmur. Udah gitu doang aja sebenarnya. Dan kalau misalkan fokusnya hanya ke stand up mulu, A, miss opportunity karena improv bisa dimanfaatkan, B, ya capek juga kan lama-lama. Dan kecepatan konsumsi orang dengan produksi itu nggak akan sebanding kalau stand up. Satu komik maksimal setahun sekali bikin show. Orang konsumsi, satu orang bisa konsumsi setahun berapa puluh show kan. Jadi artinya nggak akan ngejar tuh dari sisi itunya. Makanya dengan ada kita Improvindo jadi salah satu alternatif untuk jembatanin tadi tuh antara kebutuhan dari yang banyak kan pasti orang-orang yang anjir belum ada lagi nih yang seru nih special show, gue pengen nonton. Nah kamilah hadir Improvindo. Salah satunya kenapa dia laku di festival adalah karena setiap show itu nggak sama. Ya itu banget. Kalau lo tanya goal panjang kami apa adalah kita mau improv long form. Improv long form. Iya. Show-nya lama itu 2 tahun. Show sejam ya. Tapi improv long form itu theoretically memang memungkinkan. Mungkin. Kayak contohnya gini deh. Permainan apa tuh namanya 2 kata cukup. 2 kalimat saja atau 2 kalimat saja. Itu kan cerita. Iya. Ya, jalan cerita. Sekuat-kuatnya lu manjangin mah asal pemainnya solid. Iya, betul. Dan apa ya, situasinya bagus gitu ya. Bisa main aja terus gitu. Iya. Jadi so technically speaking memungkinkan. Ya. Nah, long improv itu ada model-modelnya juga. Yang paling terkenal adalah whodunit. Iya benar. Whodunit. Itu kita kebayang pas dia kan salah satu orang yang pasti selalu cerita ada games baru apa. Dia Isman gitu. Iya. Pas dia cerita itu anjing iya nih kebayang langsung kita kayak kebayang lucunya gimana, serunya gimana. Sebenarnya akhirnya datang juga improv bukan? Bukan. Oh itu apa itu? Karena ada 2 orang yang nggak YSN. Iya, karena kuncinya improv tuh YSN. YSN. Kalau si ini kan justru selalu dipatahin dia sebagai apa kan kalau si akhirnya. Whodunit itu seru karena siapapun pelakunya. Jadi misalnya itu kan yang menentukan siapa pelakunya kan dengan segala fakta segala macam yang ngarang semua. Iya. Itu yang nuduh penonton. Nanti yang dituduh penonton tuh harus iya gue yang nuduh, gue yang bunuh gitu. Habis itu bermain Dia akan bermain lagi gitu. Itu yang jadi dia dari 3 orang ini semuanya potensi jadi pembunuh. Siapa aja dipilih calon pembunuh ya lu jadi pembunuh gitu. Rasa-rasanya ya emang mau nggak mau sih Improvindo tuh mesti jalanin sesuatu yang serupa dengan apa yang Padangan Project lakukan. Iya. P Project Mereka kabaret kan? Enggak, P Project melahirkan Project Pop. Oh iya. Jadi mereka punya second line, third line gitu. Iya. Karena you can't be a leader if you don't have any followers gitu kan. Anjing iya bener banget. Emang harus diinisiasi. Biarpun kami sendirian di Indonesia itu malah justru jelek buat perkembangan ya. Betul. Iya. Makanya kan salah satu yang susah sekali untuk orang percaya adalah bahwa Comika itu
punya kepentingan dalam kesuksesan MLI, Iya, iyalah. punya kepentingan dalam kesuksesan Hiburin, Iya, punya kepentingan dalam kesuksesan Bandung Kota Ketawa. iya. Gitu. Iya, karena kalau misalkan pelaku bisnisnya cuma satu nggak jadi industri, kan? Benar. Ada namanya misalkan sektor hiburan terdiri dari berbagai macam industri, Iya. industri film, industri Musik. segala macam. Industri terdiri dari entitas bisnis. Iya, iya, Industri iya, iya. film ada banyak PH, PH, ada banyak media. iya. Tanpa bisnis ini nggak jadi industri. Oh iya anjir. Nah makanya Comika yang pengen bikin komika hidup dari kaya, Comika yang misinya komika hidup dari kaya kan way to do-nya adalah ngebangun industri. Iya. Cara ngebangun industri selain dari ngelakuin apa yang kita lakuin adalah grooming bisnis. Makanya kemarin Hiburin kesini belajar. Terus Hiburin kan sekarang juga fokusnya di IP. Iya, benar. Hiburin tahun ini bikin Show 4 tour namanya dua Iya, iya. dua Mukti penghibur. Hipsi ya itu ya. Mukti Hipsi. Ya. Terus ada yang Pasang-pasangin semua. Gilang sama siapa gitu. di luar itu mereka mulai mempromotori komika-komika di luar manajemen mereka. Terus nanya sama gue, Bandung Kota Ketawa datang ke sini untuk belajar. Makin banyak bisnis sukses, makin oke. Iya. Nah makanya gue waktu itu bilang sama Coki Pardede, sebenarnya MLI punya Coki yang bisa bikin 3.000 itu a very good thing for the industry. Iya. Selama Anda stand up lagi. Kalau Anda tidur, pacaran, narkoboy, jadi apa industri? Karena siapa lagi yang ada di level 3.000-an? Iya. Itu makanya aneh banget sih stand up ini tuh nggak bisa dibangun dalam kayak kompetitif, maksudnya kayak orang tuh bingung gitu. Gue bingung sama orang, kenapa comedy club itu dianggap sebagai saingan? Iya, padahal kalau dari kata Panji tadi justru ini yang menghidupi ya. Gak usah comedy club. Di sini kan masih ada. Lu kok bikin acara barengan sama gue, Iya. tabrak-tabrakin ya gitu. Itu masih ada kayak gitu. Iya sih. Aduh gak enak nabrak, kata gue. Lah ini kan berarti Industri banyak jalan. iya. Mau sampai kapan? Gue punya cerita dan gue rasa Mas Indra Yudhistira juga nggak keberatan soal ini. G-Confess yang streaming tahun berapa tuh? 2020. 2021. Iya, yang gue saya merasa Herman waktu itu. Itu gue sempat dipanggil sama G-Confess sama Mas Indra karena di siangnya tanggal G-Confess itu kami bikin acara streaming. Oh, oke. Jadi kami di sini bikin acara streaming, mereka punya acara streaming, mereka minta kami nggak ada. Gue bilang, oke, pertama-tama emang sebenarnya miss juga dari sisi gue. Iya. Tapi gue mesti bilang sama lo, ini akan jadi terakhir kali lo minta gue untuk ngegeser-geser. Karena gue pengen bikin acara tiap hari kok. Iya. Itu kan misi gue, streaming tiap hari. Masa gue nggak bisa jadi industri dong? Iya. Nah, tapi menarik. Masa comedy club ganti-gantian? Nah, waktu kemarin Simo itu juga sempat gue ngobrol lumayan lah sama Simo soal Simo ini kan orangnya sangat, kalau di antara kita Mo tuh orang yang paling hayu gitu. Kalau ibarat motor Mo tuh bagian starter, tapi nggak digas, cuma starter doang. Begitu kalau nggak digas nggak jalan kan. Nah, bagian gua lah yang ngegasi masuk gigi gitu. Terus udah gitu. Termasuklah, ayo kita bikin show bulanan 300 orang. Terus gue bilang, anjing Mo, siapa yang nonton 300 orang gitu-gitulah. Iya. Ternyata gue jadi inline karena lu framework lu kayak gitu. Termasuklah pemilihan tanggal waktu itu. Kita mau bikin show, kalau nggak salah waktu itu bentrok sama show siapa? Abdur deh kalau nggak salah. Abdur yang bulan pertama beda sehari sama Abdur. Terus dia bilang, anjing siapa yang beli tiket? Lah udah, kenapa kita harus mikir gitu, kata Simo. Ya udah kita jalan. Abdur mau hari yang sama pun event gitu. Gak usah takut karena ya itu akan cepat atau lambat kita akan menghadapi kayak gini. Kenapa harus kita nunda kalau di depan bakal kemungkinan kayak gini juga. Gue malah lebih suka kalau bikin show, misalnya Panji kapan show-nya? Gue habis itu gitu. Karena orang euforia tuh. Aduh, stand up lagi ya, pengen nonton stand up lagi. Tiba-tiba ada show. Ada sejumlah komika yang strateginya begitu. Iya, cari Radit, habis Radit gitu. Sehabis iya, tapi kalau sebelum nama yang lebih besar kan agak repot ya, atau hari yang sama. Tapi kan mereka tiketnya udah habis duluan. Oh, iya sih. Itu dapat nih yang nggak dapat tiket. Sebenarnya solusinya adalah ya fokus sama ngembangin fanbase aja. Itu market sendiri ya. Waktu itu kan waktu Huge in Indonesia Bali jalan, itu kan bareng sama show-nya Radit. Di Bali. Di hari yang sama, semua orang mempermasalahkan kecuali gua dan Radit. Karena Radit ya ada pasal, tentu ada selisipan, udah pasti itu. Irisan ada. Cuman yang satu show bahasa Inggris, apa yang dikhawatirin sih? Yang satu founder sendiri on his own gitu, spesial gitu. Emang di Bali orangnya cuma 40. Persis. Kalau untuk dua nama besar lu sih iya sih nggak akan masalah. Tapi kalau misalnya ngadain misalnya kayak level siapa ya? Misalnya level yang di bawah lah yang memang masih. Lu stand up-indo mana? Nah, stand up-indo Jaktim. Nabrak sama gue. Iya. Terus mereka marah, ya Panji kok nabrakin sama
show-nya gue. Penonton gue nggak akan nonton show-nya lu, penonton lu juga nggak akan mampu nonton show gue. Masuk akal? Oh iya sih. Kan punya market. Iya sih. Iya. Show gue 1,5 juta. Iya. Anak-anak yang nonton secara video, apa tadi bilang? Dibayar itu. Jaktim. Kasih Jaktim teh. nih. Harga tiket lu berapa? 50.000. Ngerti gak? Jadi kita tuh harus mulai pede dengan market yang kita bangun. Tapi tolonglah Pak Radit ya. Tolong harga tiket Anda naikkan sedikit lah. Jangan segitu banget dong. Aduh. Ya itu biar Radit yang itu biar Radit aja yang Tolong dong Dit. Aduh. Tapi yang ngomongin soal tiket ya, apa mengurusi atau membuat Improvindo bahkan jauh ditarik sebelum bikin industrinya ya Ji ya. Kita tuh juga kesulitan pertama adalah karena we're the only one gitu. Kalaupun muncul kayak Suca waktu itu orang, oh itu ada yang seru, orang lupa kalau itu improv namanya. Jadi pas kita jual tiket tuh, apa sih kalian nih gitu? Salah mulu lagi nulisnya improve. Iya, banyak kan gitu. Emang lu pada tuh ini kurang punya semangat perjuangan. Tapi sejak sama Comika kami jadi yakin. Apa sih? Maksudnya ini gini, improv Gua mau bikin acara di Bandung aja disuruh habis Comika, lu gimana? Enggak, gue bahkan udah bilang Gua mau bikin Bandung yuk, tanggal sini. Udah beres Comika dulu deh mau enggak, semuanya. justru gue Bandung jadinya 2 gue bulan. tanya deh ke Upil, gue udah bilang ke dia, yang ketiga yuk kita ke Bandung. Oh, bisa dipertimbangkan Kang, katanya gitu. Gue malah pengen inline. Nambah kalau itu jadi 4. Kata gue, Kalau di Bandung. kata gue, Improvindo itu harus ngelakuin persis apa yang stand up Indo lakuin di awal. Namanya aja ada Indonya di belakang. Iya. Emang gue bikin ini Ruin. Iya. Ngapain stand up Indo? Bikin komunitasnya. Iya, ngebangun Iya. komunitas setiap kota. Ya harus mau. Iya, benar, setuju. Nggak ada pilihan. Di sini spiritnya lebih banyak penggunaan narkoba sih daripada spirit. Enggak Mas, Isman kan jual. Oh iya. BNN ada organisasi kan nih. Jangan diseriusin sama. Tapi tanpa sengaja ya, Malang sering bikin improv. tak sengaja. Malang sering improv. Yang jadi masalah adalah selama ini hanya jadi elemen acara, bukan Itu. pertunjukan utama. Kalau lu ngebangun komunitasnya, dialah jadi pelaku pertunjukan utamanya. Nah itu, mungkin juga karena Takut rebutan jobs ya. enggak sih ya, enggak, kita nggak pernah takut seumur hidup Orang kita nggak ada rebutan. Anak-anak ini jarang sekali manggung yang penontonnya dikit. Saya kan sering Iya. manggung yang Anak-anak nonton ini 2, ya anak-anak yang lain. lain sih, Gitu. Jadi kalau gua kan udah gak peduli ya. Gua mah kalau manggung yang gua pedulin adalah yang datang bukan yang gak datang. Iya, pastilah, Nah, itu. itu kan mental yang emang harus diiniin. Enggak, kita komik-komik awal tuh manggung Awal. open mic 3 orang. Awal stand up Indo, kita open mic aja 3 orang, kita ngalamin pas itu. Terus kenapa jadi kendala? Kenapa? Tahu nih. Cuma Lu tua-tua ya semua ya? bukan. Gue jadi sama Panji nih. Iya. Marahin. Cuman ya memang itu ya pasti. Tapi ini gua nggak tahu ya apakah emang jalan Tuhan apa gimana ya. Bawa Tuhan lagi. Tuhan Yesus apa Tuhan gue Yesus sama Musidi? Tuhan Yesus kan gua belum kenal ya. Enggak, Mau dikenali? percaya atau enggak, ide untuk memulai Improvindo jalan lagi tuh udah ada nggak jauh sebelum Comika datang. Dan sebelum job Kompas untuk Improvindo. Itu gue ya di grup ya. Gue berapa kali udah ayo kita jalan lagi karena sebelum kita jalan sama Comika di bulan 2016 atau 2018 kita bikin show rutin Ji. Tanpa sebelum ada lembaga apapun yang bareng sama kita. Spirit itu udah ada sebenarnya, tapi as a show ya. Nah, terus kita udah angetin ternyata memang jalannya gitu kayak alam semesta dan Tuhan itu mempertemukan dengan Comika. Dan di Departemen sini Kehakiman dulu nah, disitulah tanya sama Kang Upil, gue cerita sama dia bahwa ayo gue percaya nih dengan kita, dan gue bilang juga anak, dengan kita sama Comika, kita harus pasti jadi lebih besar gitu, jadi lebih sesuatu gitu dengan 3 Ya intinya bulan ini. selama pada bersedia untuk ngelakuin sesuatu tanpa imbalan sih dan kuat jalannya sih harusnya sih baik-baik aja. Cuman I think you would agree nggak dalam konteks komedi improvisasi tidak banyak terjadi di Indonesia tuh mau nyalain siapa kalau bukan lu pada nyalain diri sendiri. Betul. Saya nyalain Isman sih. Iya, dia lebih sibuk Pokemon. Kita semua enak kayaknya nyalain Isman. Dia lebih sibuk Pokemon memang itu. Lagi latihan, Kenapa dia? nemu. Pokemon itu tidak tutup karena Isman masih main. Aduh, udah banget lagi sebenarnya di headquarters-nya. Masih ada satu orang yang di Bandung tuh nyari-nyari mulu. Iya, mau nangkap Bulbasaur mulu. Tapi kalau misalnya lu emang
mau mendukung gerakan ini untuk mempopulerkan komedi improvisasi, dukung Improvindo-nya juga. Kalian punya sosial media handles juga kan? Ada dong, ada Improvindo. dong. Improvindo di apa aja? Di IG ada, di TikTok nggak ada, di YouTube nggak ada, di Spotify ada. Oke. Ada di Spotify. Ada audio bro. Spotify ada. Ada kita. Ada, Sudah Respect. 6 episode. Ya, silakan. Dan Harus termasuk 10. sekali lagi acara tanggal 24 Februari. Yes. Ya. Harga tiketnya 100.000 kalau beli sebelum harinya, kalau on the spot 150.000. Untuk lebih kenal gampangnya langganan Comika. Itu aplikasi. Ya kan dia yang punya. Langganan Comika dengan 100.000 paket basic nonton Improvindo. betul. Itu. Silakan. Tapi nonton langsungnya juga. Iya. Ya. Belinya di Suka TikTok. banyak model tahu datang. Ih, Kemarin kita ada model apa namanya? Si Popular. oh iya ya. Ada mobil popular 3 orang. Ada Dea itu Dea Guys, OnlyFans. guys. Hah? Populer tuh 2000-an awal banget dah. Ketahuan kan enggak ketahuan teman siapa? Ayo, Dea temannya udah dia lu coba tebak. Lu coba tebak. Ada model populer 3, ada Dea. Menurut lu nih, siapa yang kemudian bawa 3 model populer? Siapa yang kemudian temennya siapa? Mariam Ini? Bellina juga pernah di popular. 3 ini temennya siapa? Yudi Syara. Inneke Koesherawati. Nah, Itu Kalau mereka populer. datang kan masih Yuni Sara gila masih apa tuh? apa tuh? Saya nggak mau pelecehan gitu. Copot sepatu. Tiketnya Yes. apa namanya, dan saksikanlah pertunjukan yang sebelumnya dapat 4,8 bintang rating dari Comika Media. Buktiin sendiri apakah yang ngasih rating, apakah yang ngasih rating emang bohong apa enggak, ya satu-satunya cara ya buktiin datang nonton gitu. Ada informasi penting yang nggak sempat gue tanya atau udah keluar semua? Oh iya, kita kemarin main 10 games yang mungkin kalian belum tahu. Jadi kalau yang beredar itu biasanya mainnya kan kayak tadi ya, short scene gitu. Nah tapi cuman satu-satunya Improvindo lakukan dan yang lain nggak bisa adalah kita main musical. Itu cuman ada di Improvindo dan yang waktu di Stand Up Fest tuh kami kan sepatu kuda. Tapi ini ada level kayak konser perdana yang itu cuman Improvindo yang mainin gitu. Ya, by the way, si sepatu kuda itu pecahnya aja bukan main itu waktu di G-Com Fest. Nah, lu bayangin deh itu Yang ragu siapa waktu awal naruh sepatu kuda di belakang, terus gue bilang percaya aja. Gue Kata bilang gue gitu. ya? Enggak, bukan lu. Ada ya? Ernest. Ernest, Terus ya. kayaknya jangan sepatu kuda, percaya aja. karena Gitu. risky, tapi Haris Hariton. Iya, Gila. pecahnya Haris kan. Hariton. Wuh. Iya. Wah. Dah, ditonton aja acaranya. Thank you kalian berdua. Thank you sekali. Bye. Ayo Ji.